Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Cilacap akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat, coach, dan kunci. Bersama saya Mualim dari SD Negeri Kunci 02. Bersama saya Lapipah Azbil Fauziah dari SD Negeri Rawapu 03. Dan saya Muslihatati dari SD Negeri Rawapu 02. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mungalim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lala. Gimana nih kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, berkat doa Bu Lala, saya dan keluarga sehat-sehat selalu. Ibu Lala sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Nah, Pak, sebelum kita nanti melakukan coaching atau Bapak nanti melakukan coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa hal nih sama Pak Mungalim. Pertama-tama saya akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian kita hari ini ya, Pak. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee nanti akan saya amati dan akan saya nilai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana nanti coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama, Pak, yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan untuk pada coaching kali ini? Baik Ibu, nanti kompetensi yang saya inginkan, yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan dengan aktif, Bu, secara aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, kompetensi pertanyaan kedua ya Pak, kompetensi mana nih yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Oke, Ibu, yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu yang kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif, menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Oh, jadi tetap dua ya Pak ya? Yeah. Kemudian yang terakhir ya, indikator yang bagaimana nih yang diinginkan oleh Pak Mungalim nanti dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan coaching atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Bapak, demikian dulu mungkin ya observasinya kali ini. Silahkan Pak Mungalim melakukan coachingnya nanti terhadap coachee. Semoga coachingnya nanti berjalan lancar ya Pak. Amin, amin. Terima kasih. Silahkan. Assalamualaikum Bu Musri, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Mualim. Baik Pak, Alhamdulillah. Pak Mualim gimana kabarnya? Alhamdulillah, berkat doa Bu Musri saya sehat juga Bu. Dengar-dengar nih ya Bu Musri ya, ada yang mau disampaikan kepada saya atau diceritakan dulu saya ya? Iya Pak, jadi saya ingin cerita lah Pak, kayak kekhawatiran dan keluh kesah lah yang sedang saya hadapi gitu Pak. Oke, tapi sepertinya kita persingkat waktu aja ya Bu ya. Kira-kira waktu yang akan kita gunakan untuk berdiskusi ini cukup 15 sampai dengan 20 menit saja kita ngobrol-ngobrol. Jadi kira-kira nih ya Bu Musri, apa yang mau disampaikan kepada saya? Ini Pak, jadi saya kayak bingung Pak di sekolah, karena dari tahun ke tahun itu di sekolah saya kayak nggak ada perubahan gitu Pak, apalagi dalam proses pembelajarannya. Jadi ke tahun guru-guru itu hanya menggunakan model ceramah saja Pak. Guru-guru sekolah itu tidak mau terjadi perubahan, jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja Pak, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif gitu Pak. Oke, kalau saya garis bawah ini ya Bu, berarti permasalahan dari Bu Musri adalah masalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif, begitu ya Bu ya? Betul Pak, jadi kurang bervariatif medianya dan model pembelajarannya juga masih menggunakan yang lama dan itu saja gitu Pak. Baik, dari percakapan ini apa ini yang mau Bu Musri dapatkan?
Saya ingin adanya perubahan sih Pak, misal dalam hal menyampaikan metodenya atau modelnya atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif lagi. Misalnya saja bisa menggunakan kuisis atau mungkin PowerPoint, video atau yang lain gitu Pak, atau menggunakan animasi-animasi yang bisa dibuat dengan Canva gitu juga bisa Pak, untuk membuat model dan media yang lebih bervariatif ya gitu Pak. Oke, dari semua yang Bu Musri sampaikan tadi ya, pembelajaran yang menggunakan metode yang bervariasi. Model, baik itu medianya, bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal. Ya. Itu berada di level 10, Bu. Kira-kira di sekolah Bu Musri sekarang ada di level berapa ini, Bu? Sepertinya di sekolah saya masih level 5 Pak. Jadi karena banyak guru-guru senior yang kurang melek digital dan mungkin kayak susah untuk merubah pembelajaran yang biasa mereka lakukan gitu Pak. Oke. Bu Musri, kira-kira nih ya, dengan kondisi sekolah Ibu yang sekarang ini, yang ingin ditingkatkan menjadi level berapa ini agar terlihat adanya perubahan metode pembelajaran yang lebih variasi di sekolah yang Ibu sedang jalankan ini? Mungkin bisa ditingkatkan ke level 7 ya Pak, karena juga semuanya kan bertahap ya Pak. Mengingat itu tadi kayak banyak guru-guru senior yang kurang melek digital dan kurangnya kayak guru-guru yang kurang inisiatif gitu dalam melakukan pembelajaran. Mungkin ke level 7. Begitu ya. Jadi tadi dari level 5 ke level 7 di sekolah Bu Musri ya. Kira-kira ada usaha apa ini yang Bu Musri lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut, Bu? Sebenarnya saya masih mikir kayak Pak, apa sih rencana atau tindakan apa yang akan saya perbuat, tapi semacam kegiatan mentoring mungkin, atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan sejawat, saya juga bisa berkolaborasi intinya dengan rekan-rekan yang lain. Baik Bu Musri, untuk mentoring itu ya, nanti kira-kira Bu Musri akan merencanakan dengan mentoring dan pendampingannya. Kira-kira selain itu ada atau tidak strategi yang mungkin pernah Bu Musri terapkan di sekolah Bu Musri dan teman-teman yang membuat teman-teman itu merasa nyaman begitu Bu? Mungkin kalau terkait mentoring ya Pak, nanti saya akan mengkonsultasikan dulu sama kepala sekolah untuk membuat kegiatan semacam pelatihan gitu Pak, atau workshop yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam pembelajaran yang bervariatif Pak. Oke. Nah, jadi Bu Musri ini ingin mengadakan kegiatan mentoring atau pendampingan, pelatihan atau workshop. Dari kegiatannya, kira-kira Bu Musri ini untuk saat ini lebih nyamannya atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana, Bu? Mungkin yang mentoring ya Pak, atau kolaborasi saja dengan rekan sejawat, karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu perlu persiapan matang gitu, kayak waktu, tenaga, dan lain-lain ya gitu Pak. Mungkin hanya itu sih mentoring. Ya, mentoring ya Bu ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Musri itu butuh support atau memerlukan bantuan siapa atau gimana itu Bu? Saya sih yang pasti membutuhkan dukungan dari kepala sekolah ya Pak, yang utama, karena beliau selaku pemangku kebijakan di sekolah, dan saya juga akan mengajak rekan-rekan sejawat saya yang di sekolah yang paham IT gitu Pak, untuk ikut bersama saya untuk mengembangkan kompetensi yang guru-guru di sekolah miliki dalam mengembangkan pembelajaran yang bervariatif. Bagus, baik ya Bu ya. Bu Musri ingin melaksanakan kegiatan mentoring ini dengan kolaborasi ya Bu ya. Kira-kira kapan nih Bu Musri akan memulai merealisasikan kegiatan tersebut? Insya Allah sih minggu depan ya Pak, karena mungkin minggu ini saya akan mencoba komunikasi dulu sama orang-orang yang akan terlibat. Oke. Nah, jadi Bu Musri ini ingin mengadakan kegiatan mentoring atau pendampingan, pelatihan atau workshop. Dari kegiatannya, kira-kira Bu Musri ini untuk saat ini lebih nyamannya atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana Bu?
Mungkin yang mentoring ya Pak, atau kolaborasi saja dengan rekan sejawat, karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu perlu persiapan matang gitu, kayak waktu, tenaga, dan lain-lain ya gitu Pak. Mungkin hanya itu sih mentoring. Ya mentoring ya Bu ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Musri itu butuh support atau memerlukan bantuan siapa atau gimana itu Bu? Saya sih yang pasti membutuhkan dukungan dari kepala sekolah ya Pak yang utama, karena beliau selaku pemangku kebijakan di sekolah, dan saya juga akan mengajak rekan-rekan sejawat saya yang di sekolah yang paham IT gitu Pak untuk ikut bersama saya untuk mengembangkan lah kompetensi yang guru-guru di sekolah miliki dalam mengembangkan pembelajaran yang bervariatif. Bagus baik ya Bu ya. Bu Musri ingin melaksanakan kegiatan mentoring ini dengan kolaborasi ya Bu ya. Kira-kira kapan nih Bu Musri akan memulai merealisasikan kegiatan tersebut? Insya Allah sih minggu depan ya Pak, karena mungkin minggu ini saya akan mencoba komunikasi dulu sama orang-orang yang akan terlibat. Baik Bu Musri, ini sudah di penghujung ya. Kira-kira dari percakapan ini apa yang Bu Musri sudah dapatkan Bu? Dari percakapan ini mungkin jadi saya memilih gambaran Pak apa yang akan saya lakukan ke depannya dan apa langkah-langkahnya kayak gitu Pak. Jadi saya kayak ada pandangan untuk berbuat apa untuk melakukan perubahan ini. Baik, alhamdulillah ya Bu Musri sudah ada gambaran bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Saya tunggu ya nih ya kabar-kabar Bu Musri setelah melakukan mentoring. Saya juga tidak sabar nih untuk mendengar cerita-cerita yang baru lagi dari Bu Musri. Mungkin bersama kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Semoga rencana-rencana Bu Musri yang akan dilakukan seperti mentoring, berkolaborasi dengan rekan bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Amin. Terima kasih Pak Mualim. Terima kasih sudah meluangkan waktu mendengarkan keluh kesah dari permasalahan saya. Semoga apa yang saya inginkan untuk perubahan di sekolah ini bisa tercapai. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Ya, mungkin lain kali kalau ada yang mau diceritakan, mau didiskusikan, Bu Musri bisa langsung menghubungi saya ya Bu ya. Siap. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin begitu dulu ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mualim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lala. Tadi Pak Mualim sudah melakukan coaching dengan Ibu Musri, betul Bapak? Betul Ibu. Nah, sebelum penutupan ya Pak ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi nih, observasi ya Pak. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Baik Bu, di coaching tadi saya Bu, yang saya lakukan itu sudah menggunakan dengan alur tirta, terus yaitu dengan cara menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan mencari solusinya. Baik Pak Mualim, menurut saya sebagai observer nih ya, proses coaching yang tadi dilakukan oleh Pak Mualim beserta Ibu Musri sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Dan juga tadi Pak Mualim sudah berusaha nih menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Musri, sehingga Bu Musri bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi itu dilakukan dengan prinsip coaching. Untuk pertanyaan terakhir ya Pak, kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami, mendalami lagi proses tirta sehingga nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oh begitu ya Pak. Ya semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Amin, 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 amin. Mungkin observasi kita kali ini dicukupkan sekian saja. Semoga apa yang sudah kita lakukan ini bermanfaat bagi kita semua ya Pak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Bapak. Enggak.